asatid, para ulama, para kiai, para habaib itu memang harus gigih menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga meluruskan syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk tadi yang berkeyakinan Tuhan bersemayam di arasy lalu pukul 3 pagi turun ke langit pertama. Nah, biasanya semua akidah yang menyimpang itu tidak rasional. Karena kalau salafi ini dikejar, Tuhan ini turun pukul 3 pagi. Itu pukul 3 pagi ikut waktu daerah mana? Saudara sekalian, memang amat sulit diterima ayat-ayat Allah apabila kita menggunakan akal atau logika. Tapi bila kita berpegang teguh kepada dalil, maka segala perkataan Allah dan Rasulnya pasti kita terima. Saudara-saudara sekalian, yang pertama kali mendapat ilmu bahwa Allah bersemayam di atas arsy adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mendapat wahyu tentang Allah bersemayam di atas arsy, Rasulullah tidak memprotes. Rasulullah tidak bertanya, "Ya Allah, sebelum engkau ciptakan langit dan bumi, engkau ada di mana?" Tapi Rasulullah diam. Yang pertama kali mendapat wahyu bahwa Allah pada sepertiga malam terakhir turun ke langit bumi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wahyu itu disampaikan kepada para sahabatnya. Tidak seorang pun sahabat yang memprotes. "Ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah turun? Kalau Allah turun, berarti kosong dong arsy." Tapi para sahabat hanya satu kata, "Sami'na wa ata'na." Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, maka para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada seorang pun sahabat yang berani memprotes, yang berani bertanya, bagaimana cara turunnya Allah? Kalau Allah turun berarti arsy kosong. Tidak ada. Mengapa Rasulullah dan para sahabat tidak ada yang protes tentang Allah di atas arsy, tentang Allah turun pada sepertiga malam terakhir? Apakah karena mereka tidak pernah bersekolah? Tidak. Karena mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa segala perkataan Allah, segala perkataan Rasulullah adalah benar. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang berada di zaman yang penuh fitnah. Akidah tentang Allah di atas arsy dan Allah turun pada sepertiga malam terakhir itu dimiliki oleh para sahabat, dimiliki oleh tabi'in, bahkan keempat imam mazhab mempercayainya, dan terakhir pada Imam Ahmad. Nanti setelah wafatnya Imam Ahmad, muncullah akidah-akidah yang menolak Allah di atas arsy dan Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Dan akidah-akidah itu sekarang telah banyak meracuni umat Islam karena disebarkan oleh para pengikut-pengikut akidah-akidah yang menyimpang. Saya sebagai orang bodoh mengingatkan kepada saudara-saudara, mari kita kembali saja kepada akidah yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Sunnah, yang diikuti oleh para sahabat, yaitu Allah bersemayam di atas arsy tanpa perlu bertanya bagaimana bersemayamnya Allah, dan
Allah turun pada sepertiga malam terakhir dan tanpa perlu lagi bertanya bagaimana turunnya Allah pada sepertiga malam terakhir itu. Turun di mana? Itu semua hanya Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.